Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arif Rahman, tentunya bersama SP Malindo, channelnya Tukang Jalan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu bersama keluarga tanpa kurang satu apapun. Video kali ini adalah video perjalanan saya dari kota Palu, Sulawesi Tengah menuju ke kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti apa cerita perjalanan saya kali ini yang akan menempuh kurang lebih 850 km yang akan melewati 3 provinsi sekaligus, yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan melewati 13 kabupaten kota. Dan perjalanan saya kali ini saya menggunakan armada bis, yaitu Khatulistiwa Trans, salah satu trayek yang melayani rute terpanjang yang ada di Sulawesi. Sekarang saya sudah berada di Terminal Tipo Palu. Terminal ini sedikit berbeda dari sebelumnya, dikarenakan bencana yang menimpa kota Palu, yaitu likuifaksi dan tsunami sekitar 1,5 tahun yang lalu. Inilah driver bis Khatulistiwa Trans yang akan mengantarkan kita ke Makassar. Dia bernama Diki, orangnya sangat ramah dan tergolong masih belia untuk ukuran driver bis pada umumnya. Seperti inilah interior bis Khatulistiwa. Dan istimewanya adalah bis ini masih baru. Sebagian kursinya masih terbungkus plastik. Kursinya sangat besar, ada armrest, sandaran kaki, selimut, bantal, lubang USB untuk cas, dan bis ini memiliki 30 seat. Dan memiliki 2 pintu untuk penumpang, satu di bagian depan dan satu di bagian belakang. Dengan mengucapkan bismillah, saatnya berangkat meninggalkan terminal. Selamat tinggal untuk kota Palu dan sampai jumpa di lain waktu. Dan sekarang bisnya sudah memasuki Kabupaten Donggala. Palu Donggala hanya berjarak kurang lebih 20 km. Setelah kurang lebih 3,5 jam, driver dan semua penumpang mampir di Pasangkayu untuk beristirahat, makan, dan memenuhi hajat yang lainnya. Jarak Palu Pasangkayu kurang lebih 132 km. Pasangkayu adalah Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat. Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Sore menjelang maghrib, bisnya sampai di Topoyo, Mamuju Tengah. Di sini bisnya berhenti agak lama karena selain makan malam, penumpangnya juga melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Jarak antara Pasangkayu Topoyo kurang lebih 257 km dengan waktu tempuh kurang lebih 5 jam.
Kurang lebih 2 jam akhirnya bis memasuki kota menuju ibu kota Sulawesi Barat. Kota ini berjuluk Manakara, yang berarti pusaka yang sakti. Kota Mamuju ini diapit oleh 2 kabupaten dari arah Sulawesi Tengah, yaitu Mamuju Utara Pasangkayu, Mamuju Tengah Tobadak, dan 2 kabupaten dari arah Sulawesi Selatan, yaitu Majene Banggai, Polewali Mandar, Polewali. Jarak Topoyo dengan Mamuju kurang lebih 25 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Bis ini dari Palu menuju ke Mamuju sudah menempuh jarak kurang lebih 420 km. Sekitaran 5 jam dari Mamuju, menjelang dini hari, sekitar jam 1 malam, akhirnya bis memasuki wilayah Kabupaten Majene. Majene merupakan kabupaten tertua karena kabupaten ini sudah ada sebelum pemekaran provinsi, yaitu masih tergabung di Sulawesi Selatan. Majene sangat terkenal dengan perahu sandeknya karena masyarakatnya sebagian adalah pelaut. Jarak antara Mamuju dengan Majene kurang lebih 227 km dengan waktu tempuh kurang lebih 5 jam.
Setelah 1 jam meninggalkan Kabupaten Majene, kini bis memasuki Kabupaten Polewali. Polewali sendiri berarti datang dari berbagai arah. Polewali sendiri adalah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pindrang yang berada di wilayah Sulawesi Selatan. Kabupaten Polewali ini juga menjadi teritori atau wilayah penyebaran suku Mandar bersama Kabupaten Majene. Jarak antara kota Polewali dengan Kabupaten Majene kurang lebih 55 km. Dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Jarak antara Polewali dengan Pindrang hanya butuh waktu sekitar 1 jam 15 menit. Kabupaten Pindrang adalah kabupaten pertama atau pintu gerbang untuk memasuki Sulawesi Selatan. Sejak start dari Palu hingga sampai di sini di Kabupaten Pindrang, berarti bis ini sudah menempuh jarak 650 km. Kabupaten Pindrang ini sangat terkenal dengan pembangkit listriknya yang berada di Bakaru. Jarak antara Polewali dengan Kabupaten Pindrang ini sekitar 66 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam 15 menit.
Sekitar 30 menit meninggalkan Pinrang, bis akhirnya sampai di kota Madya Parepare. Parepare ini adalah kabupaten paling kecil atau paling sempit yang ada di Sulawesi Selatan. Walaupun sangat sempit, akan tetapi kota kecil ini sangat terkenal karena menjadi tempat lahirnya Bapak Dirgantara Indonesia, yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Selain itu, kabupaten ini memiliki pelabuhan Pelni terbesar setelah kota Makassar. Kota ini juga menjadi kota pertama di Sulawesi Selatan yang memiliki akses atau jalur kereta api yang menghubungkan kota Makassar dengan Parepare. Akan tetapi masih dalam tahap penyelesaian pembangunan. Jarak antara Pinrang dengan Parepare kurang lebih 27 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Sekitar 50 menit kini bis memasuki kota Kabupaten Baru. Kabupaten Baru ini dikenal dengan objek wisatanya, dimulai dari objek wisata laut, air terjun, pegunungan, dan lain sebagainya. Kabupaten Baru juga dilalui jalur kereta api Parepare Makassar. Baru juga merupakan tempat lahirnya orang terkaya di Sulawesi Selatan, pemilik Bosowa, yaitu Aksa Mahmud, ipar dari JK atau Yusuf Kalla. Jarak antara Parepare Baru kurang lebih 54 km dengan waktu tempuh sekitar 50 menit.
Hanya sekitar 50 menit meninggalkan Kota Baru, kini bis sudah memasuki Kabupaten Pangkep. Pangkep terkenal dengan rumah makannya. Selain itu, Pangkep juga menjadi tempat produksi semen Bosowa dan Tonasa. Pangkep juga dilalui jalur dan akses kereta api Parepare Makassar. Jarak antara Baru dengan Pangkep berkisar 52 km dengan waktu tempuh kurang lebih sekitar 50 menit. Kurang lebih 18 menit, bis juga sudah memasuki Kota Maros. Pangkep Maros merupakan jarak kota kabupaten paling dekat. Maros dikenal sebagai penyangga Kota Makassar karena berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Selain itu, Maros juga memiliki landmark paling terkenal, yaitu wisata Banti Murung dan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Maros juga dilalui jalur kereta api Parepare Makassar. Jarak antara Pangkep dengan Baru hanya sekitar 15 km dengan waktu tempuh sekitar 18 menit.
Sekitar jam 7.00, bis ini memasuki kota Makassar, kota yang bergelar sebagai kota Daeng. Setelah menempuh jarak kurang lebih 840 km dari kota Palu dengan waktu tempuh kurang lebih 20 jam, setelah melalui 3 provinsi, 13 kabupaten kota, akhirnya di pagi ini bis Khatulistiwa Trans memasuki kota Makassar. Seperti inilah suasana pagi di pintu gerbang kota Makassar dari perbatasan Kabupaten Maros. Kendaraan lumayan padat tapi masih lancar. Biasanya para sopir bis dari luar kota akan berusaha sampai atau memasuki kota Makassar sepagi mungkin. Entah bis dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Toraja, Palopo, dan lain sebagainya. Akan berusaha masuk di kota Makassar sebelum jam berangkat kantor atau sebelum jam 7 pagi, agar terhindar dari macet. Karena biasanya jam 7 ke atas kendaraan akan sangat padat dan tentunya akan menghambat perjalanan. Sekitar jam 7.30, bis akhirnya sampai di Terminal Daya. Jarak antara kota Maros dengan Terminal Daya sekitar 23 km, dengan waktu tempuh sekitar 40 menit. Dengan sampainya bis ini di Terminal Daya, maka berakhir pula perjalanan dan trip SP Malindo untuk kali ini. Terima kasih telah menonton. Tentunya video ini memiliki sangat banyak kekurangan. Kritik dan saran silakan coret-coret di kolom komentar. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe jika belum di-subscribe, dan share ke media sosial Anda agar teman-teman yang lain dapat menonton. Serta nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi di trip dan perjalanan saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.